Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 486. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Pada siang hari, ketika matahari bersinar terang, orang tua dan muda duduk di depan pintu menikmati keteduhan, dengan tangan penuh kotoran, seperti penduduk desa asli. Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi tadi malam. Darius tersenyum dan menatap Ariel dengan wajah ramah. Wajah ini dulu heroik, meski sekarang penuh kerutan. Tapi untuk Ariel, itu masih satu-satunya penampilan di dunia ini yang membuatnya merasa nyaman. Kakek Darius, tidakkah menurutmu aneh bahwa dengan keahlianku, aku bisa melumpuhkan satu tendangan dengan satu pukulan? Kata Ariel. Darius mengangguk tak terbantahkan, dan berkata, dengan kekuatanmu, memang tidak mungkin menjadi lawan Karol. Jadi ketika aku mendengar berita itu, aku sangat terkejut. Kakek Darius, jika aku berkata, aku tiba-tiba ada kekuatan dalam waktu singkat, apakah Anda percaya? Kata Ariel. Ekspresi Darius tiba-tiba menjadi serius, dan dia berkata, apakah ada sesuatu yang istimewa terjadi padamu baru-baru ini? Jika kamu ingin membicarakan hal-hal khusus, mungkin sakit kepala setiap malam tanpa alasan, tetapi hanya Ariel. Tuan Darius. Keraguan di wajah Darius semakin kuat. Sakit kepala. Darius menggelengkan kepalanya. Tetapi setelah banyak pertimbangan, dia tidak bisa menghubungkan kedua hal itu bersama-sama. Aneh untuk mengatakan bahwa ketika saya mulai sakit kepala, saya menyadari bahwa kekuatan saya tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan itu sangat kuat. Kakek Darius, meskipun kedua hal ini tampaknya tidak berhubungan, saya merasa pasti ada sesuatu, koneksi. Kata Ariel. Darius mengangguk. Dia percaya pada intuisi Ariel. Karena dia berkata demikian, dia pasti tidak akan salah. Hanya dari mana sakit kepala itu berasal dan dari mana kekuatan itu berasal, Darius tidak bisa menjelaskannya. Di dunia ini, memang ada sekelompok orang yang memiliki kekuatan di luar pemahaman orang biasa. Aku pernah melihatnya di medan perang. Dia menerobos ribuan pasukan dengan kekuatan satu orang, tapi aku hanya bertemu dengannya sekali. Aku yakin itu di dunia ini ada tingkatan yang tidak bisa disentuh orang biasa. Aku mencoba menyelidikinya, tapi sayangnya aku tidak bisa menyentuhnya. Apa kekuatanmu? Mungkin hanya orang di tingkatan itu yang bisa menjelaskannya. Kata Darius. Kakek Darius, level yang kamu bicarakan bukanlah tempat untuk para dewa, kan? Ariel berkata sambil tersenyum. Tuan Darius tahu bahwa Ariel menggoda dirinya sendiri. Jadi dia melemparkan kastanya ke kepala Ariel dan berkata, kamu berani menggodaku. Kamu tidak lagi kecil. Ariel menutupi kepalanya dengan wajah sedih. Berkata, kakek Darius, saya salah. Darius menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, mereka juga orang biasa. Tetapi ada beberapa hal khusus. Tetapi apa yang istimewa dan seberapa istimewanya, saya tidak tahu. Saya pikir keraguan ini akan terjadi. Dibawa ke dalam peti mati. Tetapi sekarang tampaknya kamu mungkin dapat membantu saya menemukan jawabannya. Kakek Darius, saya di sini untuk mencari bantuan Anda. Bagaimana kakek membantu saya mencari jawabannya? Ariel berkata dengan penuh keluhan. Nak, kamu sudah lama tidak berlatih denganku. Jadi kakimu gatal lagi. Darius mengancam. Ariel dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, kakek, aku tidak bermaksud memprovokasimu. Setelah selesai berbicara, Ariel mengganti topik pembicaraan dan berkata, kekuatan semacam ini, apakah itu akan mempengaruhi tubuh saya? Tidak tahu. Darius berkata tanpa ragu bahwa hal semacam ini tidak lagi dalam kategori yang bisa dia pahami. Jadi dia tidak yakin apa yang akan terjadi. Semua hal yang tidak diketahui perlu dieksplorasi oleh Ariel sendiri. Ariel mendesah. Apa yang paling dia
Khawatirkan tentang kemunculan kekuatan ini akan mempengaruhi kondisi fisiknya. Jika itu menyebabkan semacam serangan balik dan mati, maka dia akan mati terlalu tidak adil. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Setidaknya untuk saat ini ayolah. Ini kekuatan bisa memberimu keuntungan besar. Jika kamu bisa mengalahkan Karol, bahkan mungkin Samsir dan bahkan pengawal di sebelah Bahtiar bukan tandinganmu. Kata Darius. Ariel memiliki senyum masam di wajahnya. Dia tidak berani memikirkan Samsir, apalagi Jenderal Galak di samping Bahtiar. Kakek Darius, kamu benar-benar menganggapku tinggi. Ariel berkata. Darius terlihat serius, tanpa ada tanda-tanda bercanda, dan berkata, setelah kamu berhubungan dengan level itu, kamu akan tahu bahwa Tuan di matamu hanyalah sekelompok semut. Kakek, aku benar-benar ragu kamu menyombongkan diri kepadaku. Mungkinkah mereka benar-benar seperti dewa? Ariel mengatupkan bibirnya dan berkata, itu bukan peri. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memindahkan gunung dan lautan seperti dalam mitos. Tetapi mereka memang berbeda dari orang biasa. Masih kalimat yang sama. Jika ingin mengetahui kebenarannya, kamu harus menelusuri langkah demi langkah, kata Darius. Yah, aku di sini hari ini untuk membantumu bertani. Dan aku tidak mendapatkan apa-apa. Ariel merentangkan tangannya yang berlumpur dengan ekspresi tak berdaya. Darius menamparkan dahi Ariel dan berkata, saatnya istirahat, cepat dan bekerja. Meskipun Ariel berpura-pura enggan, dia tidak mengendur di tempat kerja. Dan keduanya bahkan makan siang. Dan Ariel tidak pergi ke dapur untuk membuat makan malam sampai matahari terbenam. Darius tidak memiliki kebiasaan buruk. Dia tidak merokok, minum, atau bermain seks. Dapat dikatakan bahwa dia sangat pertapa. Satu-satunya pengejarannya adalah memastikan keamanan keluarga Wibowo sebelum dia meninggal. Namun kini, ia memiliki satu kerinduan lagi, yaitu Ariel. Tampaknya Ariel perlahan dapat membantunya membuka lapisan misterius level yang selalu membuat penasaran Darius tetapi tidak memiliki cara untuk masuk. Sepertinya aku punya beberapa tahun lagi untuk hidup dengan tulang tua ini. Kalau tidak, bagaimana aku bisa beristirahat dengan tenang? Kata Darius sambil menghela nafas. Setelah Ariel membuat makan malam, tua dan muda dalam kelompok sedang makan. Lagi pula mereka belum makan di siang hari, seperti reinkarnasi hantu kelaparan. Kakek Darius, andai saja kamu benar-benar kakekku. Sambil makan, Ariel tiba-tiba berkata kepada Darius. Darius tersedak begitu banyak sehingga dia memuntahkan sesuap nasi dan batuk berulang kali. Kamu bocah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Darius berkata dengan marah, tercengang. Ariel hanya mengatakan ini dengan santai, karena di dalam hatinya, status Darius hampir sama dengan Raditya alias kakeknya. Jadi dia mengungkapkan perasaannya. Sekarang menikmati kalimat ini dengan hati-hati. Memang ada yang salah jika Darius adalah kakeknya. Raditya harus memakai topi hijau. Maaf, maaf. Ariel tersenyum nakal. Darius memelototi Ariel dan berkata, kamu masih memperlakukan dirimu seperti anak kecil. Berapa umurmu? Tapi sekali lagi, bagaimana kabarmu dan Kaori? Setelah bertahun-tahun, apakah kamu sudah menjadi laki-laki? Ariel tampak malu. Dia masih muda. Dan tidak ada yang akan mempercayainya saat dia mengatakannya. Tapi itu kenyataannya. Ukuran terbesarnya sekarang adalah mengetahui bagaimana rasanya berciuman. Darius menghela nafas dan berkata, jika kamu terus seperti ini, kapan keluarga Wibowo akan memiliki generasi berikutnya? Saudaramu yang tidak berguna. Aku khawatir hidup ini sudah berakhir. Ada apa dengan Arjun? Ariel bertanya dengan bingung. Ada apa? Kamu memukulinya dan bertanya padaku ada apa? Kata Darius. Ariel tertawa canggung. Dan hampir melupakannya Darius berakhir seperti ini. Tapi dia melakukannya sendiri. Kakek Darius. Selama dia tidak menimbulkan masalah bagiku, aku akan mendukungnya selama sisa hidupku. Dan tidak akan menjadi masalah. Fan aku akan mencarilan seorang istri yang cantik, kata Ariel. Dia harus jujur sekarang. Tanpa anjas. Dia tidak bisa membuat tipuan, kata Darius. Kakek Darius. Katakan saja apa yang harus kamu katakan. Aku tidak mengerti apa yang kamu maksud dengan berbelit-belit. Ariel berkata tanpa daya. Darius mengangkat topik Arjun.
Dan pasti ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Tapi begitu berkeliling, Ariel pusing. Baktiar membunuh Anjas, kata Darius. Mata Ariel membeku. Dia mendengar dari Rosa bahwa Baktiar pergi ke Jakarta. Dan semua kursi spiritual di aula leluhur dihancurkan oleh Baktiar. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya melakukan hal-hal ini, tetapi juga membunuh Anjas. Anjas adalah orang yang cukup baik di Jakarta. Dia benar-benar sombong. Dan dia tidak ragu dengan konsekuensinya. Ariel menghela nafas. Ini adalah awal dari kengerian Baktiar. Dengan dukungan keluarganya, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dan dia tidak membunuhmu. Ini juga masalah yang belum pernah ku ketahui. Darius menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Baktiar bertekad untuk membunuh Ariel, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tetapi dia tidak menggunakan cara yang paling sederhana dan langsung dalam melakukan sesuatu, yang membuat Tuan Darius sangat bingung. Bersambung.